Kita juga udah resmi dapat sertifikasi prasarana elektronik farmasi Oke. dari Kominfo dan Kemenkes. Oke. Kalau dibandingkan e-commerce yang lain nih, yang jual-jualan vitamin, suplemen. Nah, kalau kita kasih garansi 100% bahwa barang yang kita distribusi itu pasti asli. Mau instan bisa, mau same day bisa. Terus kalau membutuhkan telekonsultasi juga bisa. Bisa konsultasi dengan dokter online kita, bisa konsultasi dengan apoteker online kita. Sobat Brand, jumpa lagi dengan Brand Talks, program bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia, dihadirkan oleh Info Brand TV, Indonesia #1 brand media channel. Dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satu brand pemenang atau peraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award 2024 untuk kategori apotek online, yakni brand Pharmaku. Dihadirkan oleh PT Solusi Sarana Sehat, brand ini dikenal sebagai e-commerce khusus menjual produk-produk farmasi, suplemen, kecantikan, dan juga produk kesehatan lainnya. Apa rahasia di balik popularitas dan juga brand yang sangat baik ini, yaitu brand Pharmaku, dan bagaimana popularitas ini dapat mendorong tingkat pertumbuhan dari sisi penjualan untuk perusahaannya? Untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Iswandi Simarjo selaku CEO dari Pharmaku. Selamat siang, Ya, Pak. selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Iya. Nah, Pak Iswandi ini kan menarik ya, brand Pharmaku ini awal di-develop gitu ya, masuk ke ranah e-commerce gitu, Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, awal mula berdiri Pharmaku, Pak. Oke. Kita berdirinya 2017 itu, Pak. Oke. Pada 2017, waktu itu tuh kita melihat ada peluang nih untuk direct delivery farmasi. Karena kita cuma mikirnya simpel aja. Kalau selama Indonesia kan kalau sakit ke dokter, beli obatnya ke apotek, terus baru pulang. Pikirnya simpel aja nih. Kasian kan orang sakit-sakit ke apotek. Betul. Jadi kita pikirin, gimana supaya obatnya bisa dikirim ke rumah. Nah, seiring perjalanan itu, Pharmaku sekarang berubah menjadi omnichannel nih, Pak. Oh, omnichannel, Pak ya? Omnichannel, farmasi, health and beauty. Jadi, Pharmaku itu tidak hanya melulu jual obat aja. Jadi sekarang kita juga ada jual suplemen kesehatan, kita jual skincare, kecantikan. Dan kalau dari sisi omnichannel itu, jadi kita itu sekarang orang bisa datang ke apotek. Bisa pesan online kirim ke rumah, bisa pesan online untuk diambil di apotek, bisa juga melalui online-nya bisa dari web kita sendiri, bisa dari App Store, bisa dari iOS. Terus kalau untuk yang lebih luas lagi, itu kita juga kerjasama sama berbagai marketplace e-commerce nih, Shopee, Tokopedia, dan yang terakhir ini kita lagi kembangin juga di TikTok Shop dengan segala live streamnya itu. Oke, berarti ini multi channel, Pak ya? Atau omnichannel tadi? Sekarang istilahnya. Omnichannel ya? Betul. Omnichannel. Jadi ada di e-commerce-nya, ada juga di offline-nya, Pak ya? Ya, offline store-nya ya. Betul, nah, Pak. Sekarang tersebar di berapa titik nih, Pak, untuk Pharmaku sendiri? Nah, pertumbuhan Pharmaku sendiri dari tahun per tahun itu bagus, Pak. Jadi tahun lalu itu kita tuh masih di 4 outlet dengan 6 gudang distribusi. Tapi bulan Agustus nanti ini kita akan meresmikan outlet yang ke-11 dan outlet yang ke-12. Jadi kita untuk Jakarta Raya cakupannya udah mulai merata. Dan untuk dengan outlet 12 itu kita juga udah mengcover Semarang atas dan Semarang bawah. Oh, termasuk Semarang ini? Iya, termasuk Semarang, Pak. Oke. Oke, berarti selain Jabodetabek ya, Pak ya? Masih lebih di Jakartanya, Pak. Oh, lebih Jakarta ya? Yang Tangerang Selatan itu kita udah persiapan lokasi, tapi estimasinya tuh baru siap tahun depan. Lagi dibangun. Berarti rencana nanti akan mencapai 12 titik itu, Pak ya? Iya. 12 titiknya per Agustus ini. Per Agustus Pak. sudah? Sudah. Oh, selamat. Per Agustus ini sudah. Cuma nanti ada tambahan beberapa titik lagi.
Oke Pak, tadi kembali ke e-commerce tuh Pak. Nah di e-commerce ini kan tadi di berbagai channel Pak ya, Ya, mulai dari marketplace gitu ya, ya, platform aplikasi, terus websitenya juga. ya. Itu di mana saja tuh Pak, supaya masyarakat yang mudah memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan produk atau jasa yang Oh, dijual dari Pharmacus ini. oke. Kalau dari web kita sendiri sih dari www.pharmaku.com. Oke. Terus kalau di berbagai e-commerce marketplace itu sih ada official store Pharmaku. Terus per Juli ini kita juga udah resmi dapat sertifikasi prasarana elektronik farmasi Oke. dari Kominfo dan Kemenkes. Oke. Jadinya dengan itu nanti di e-commerce itu kita kan ada tambahan channel Apotek Pharmaku di luar Pharmaku yang official store. Jadi yang Apotek Pharmaku nanti di e-commerce itu kita mulai memasarkan obat-obatan OTC dan ethical. Oke. Oke Pak, bicara mengenai produk yang dijual gitu Pak ya. Mungkin bisa diterangkan kembali nih Pak, apa sih produk-produk yang ada di Pharmaku sendiri Pak? Oke. Kalau sesuai dari brandnya ya Pak, Ya. karena kita ngambil brand Pharmaku, itu karena waktu pendirian itu dari para shareholder dan founder itu, keinginan kita itu supaya masyarakat itu bisa supaya lebih sehat itu lebih gampang, Oke. cari obat lebih mudah. Ya. Jadi dari sisi Pharmaku itu kita tentu awal startnya dari obat-obatan. Jadi yang kita sediakan itu kita sebagai gerai farmasi health and beauty, itu kita menyediakan obat-obat farmasi, baik yang ethical, maksudnya dengan resep dokter, maupun yang OTC. Terus kalau untuk yang kesehatan, itu berbagai suplemen kesehatan, alat bantu, terus consumables, sampai kalau ke beauty ya kita mainnya banyak ke skincare nih, dengan berbagai brand populer. Oke. Berarti varian produknya ini sangat banyak Ya, Pak. betul Pak. Tapi kalau dibandingkan dengan farmasi health and beauty yang lain, Ya. komposisi kita mungkin agak beda karena kita lebih berat di obat-obatannya. Oke Pak, di tengah persaingan bisnis nih Pak, Ya, Pak. kan berdiri tahun 2017, sementara pemain lain ini kan sudah berdiri puluhan tahun ya, Ya. bahkan jaringannya sudah tersebar di mana-mana. Apa keunggulan dari Pharmaku sendiri Pak? Kalau yang kita lihat sekarang itu kita dibandingin lainnya Pak, kita pelayanan online offline-nya ini terpadu. Oke. Itu satu. Jadi kalau sekarang itu yang kita bisa kasih pelayanan ke customer itu mau instan bisa, mau same day bisa. Terus kalau membutuhkan telekonsultasi juga bisa konsultasi dengan dokter online kita, bisa konsultasi dengan apoteker online kita. Terus yang satu lagi keunggulan yang kita bisa kasih itu karena kita kan omni channel, kita banyak jaringan, kita banyak channel jualan. Itu kita lakukan semuanya itu real time stock Pak. Jadi mau beli dari mana aja itu posisi stoknya itu benar ya seperti itu adanya. Jadi failure rate untuk delivery itu kita lebih rendah. Jadi kita harapannya service level kita ke customer itu lebih tinggi lah. Itu memang sesuai komitmen kita nih. Memang dasarnya tuh kepuasan pelanggan itu harus nomor satu. Dan yang kalau satu lagi ya karena kalau dibandingkan e-commerce yang lain nih, yang jual-jualan vitamin, suplemen. Nah, kalau kita kasih garansi 100% bahwa barang yang kita distribusi itu pasti asli. Karena dibandingkan yang lainnya, kita ini jaringan apotek resmi nih yang terregistrasi. Jadi nggak ada celah. Kalau yang ya nakal-nakalnya nggak mungkin nih kita nih. Pengawasnya banyak. Iya. Oke. Oke Pak, kalau dari sisi layanan Pak, nah tantangan terbesar bisnis apotek tentunya kalau secara produk ini kan sebenarnya produk yang dijual sama gitu ya. Apa yang membedakan nih Pak dari sisi Pharmaku sendiri dengan pemain yang lain? Kalau itu kita analisa awal tuh cukup lama ya Pak. Kenapa sih pentingnya apotek itu? Jadi setelah analisa lama, mungkin kalau ada yang sempat lewat di Pharmaku itu ada kelihatan nih lengkap, cepat, dekat. Jadi itu strategi kita tuh Pak. Lengkap, cepat, dekat. Ya, karena kita mikir kebutuhan farmasi nih, obat nih. Orang pasti butuhnya sekarang. Dan nggak mungkin saya butuh obat A mesti nunggu besok. Jadi makanya kelengkapan itu penting. Jadi memang kalau dilihat itu, jadi stok kita itu posisi long tail barang yang agak aneh-aneh itu cukup
banyak, karena kita nggak tahu kapan orang butuh. Oke. Terus kalau kita pilih cepat dan dekat lah ya pasti Pak, orang butuhnya kalau obat butuhnya cepat. Betul, ya betul. kan? Terus kalau dekat itu karena ya itu kalau kejauhan juga akses susah. Jadi kalau dekat tuh kita bisa instant delivery, kita bisa 15 menit nyampe, ataupun kalau orangnya buru-buru bisa datang ke titik ambil sendiri. Apa Pak? Sudah ada kerjasama delivery khusus atau memang dilakukan sendiri Pak? Delivery sih kita nggak build sendiri Pak. Oke. Jadi untuk delivery itu kita third party semua. Oke. Kita udah kerja sama JNE, Si Cepat. Kalau untuk yang instant same day kita sama Grab. Oke. Berarti layanan ini Integrated ya Pak. Tapi terintegrated ya. Maksudnya API, seperti apa tuh Pak? berarti API based. Jadi nggak terpisah. Jadi pas ordernya selesai sama operator kita, kalau diklik order selesai ya kurirnya langsung dipanggil. Oke. Jadi nggak harus buka-buka apps-nya Grab lagi gitu. Oke Pak, challenging kalau saya lihat ini bisnis apotek ini kan salah satunya adalah price Pak. Ya. Nah kalau dari sisi Farmaku sendiri membuat strategi dari sisi produk dan price-nya itu seperti apa tuh Pak? Kalau dari kita sih Pak, obat itu harus affordable. Oke. Jadi sebagai contohnya nih, waktu COVID. Ya. Waktu COVID banyak orang masang obatnya, maksudnya nih Avigan harganya di double berapa. Ya. Kalau kita enggak, karena kita melihat itu kebutuhan masyarakat. Oke. Jadi yang kayak obat COVID, kita tetap pasarkan sesuai harga yang kita terima. Ya. Jadi kita terima, ya ada biaya layanan, servis, dan keuntungannya. Tapi kita tidak mengekstrapolasinya gila-gilaan. Malah kita mengontrol supaya obat-obatan ini bisa sampai ke memang orang yang butuh. Jadi kalau dari sisi kita, obat itu pasti harus di sisi affordable, wajar. Nggak ada ceritanya harganya yang terlalu gila-gilaan gitu. Karena masyarakat juga bisa nilai sendiri kok, kemahalan pindah. Indonesia gitu Pak. Iya, betul. Sangat mudah ya Pak ya. Ya. Apalagi di era online seperti ini era Pak. online dicek beda 50 pindah Pak. Jadi harga kita pasti kita wajar, affordable. Oke Pak, kalau dari sisi bisnis Pak, biasanya customer itu kan selain ngelihat suatu produk gitu ya, terus dari sisi price tadi ya, juga adalah aktivitas komunikasi atau branding yang dilakukan oleh Farmaku. Nah ini kan berdasarkan riset yang kami lakukan, ini kan memang secara ulasan di internet ini besar sekali gitu ya. Nah sebenarnya aktivitas apa sih Pak yang dilakukan di balik brand Farmaku ini semakin dikenal luas oleh masyarakat nih Pak? Kita ada beberapa aktivitas yang di lapangan yang below the line gitu ada. Tapi kalau aktivitas-aktivitas yang online itu ya itu terutama kita jaga, kepuasan pelanggan itu nomor satu. Terus caranya itu ya kita jaga service level itu konsisten dari tahun ke tahun. Nah kalau service level konsisten ya tentunya review yang didapat bagus. Karena kita pernah juga waktu ya masa-masa kita pindah gudang, adjustment itu kita ngeliat nih reviewnya jelek, kita perbaikin lagi supaya balik lagi. Kalau untuk acara-acara promosi lainnya yang below the line itu kita seperti tiap titik kita yang offline, Sabtu Minggu itu kita ada mengadakan tes kesehatan gratis. Nih Pak, jadi orang ke toko tes untuk kesehatan gratis. Jadi bisa cek tensi gratis, terus cek gula darah gratis. Ada beberapa titik saat ini juga masih memberikan cek kolesterol dan cek asam urat gratis. Terus ada event-event tertentu kita datangin dokter juga nih. Jadi cek kesehatan masyarakat gratis. Periode terus yang terakhir barusan ini kalau nggak salah kita melakukan juga untuk donor darah, kerjasama dengan donor darah, dan untuk kadang kalau anniversary event kami, kita juga ada buka-buka basar nih di mall-mall gitu Pak. Oke, dampak dari kegiatan itu Pak, engagement dengan customer atau calon customer ini terhadap brand Farmaku seperti apa Pak yang dirasakan Pak? Kalau kita rasa sih dengan adanya engagement tuh customer tuh jadi lebih tahu nih, ada Farmaku nih di dekat mereka, ada alternatif apotek di dekat mereka, dan juga kalau untuk kadang yang saya pernah ketemu itu ada orang nih kena diabetes, tapi dia mau ke misalnya ke dokter atau mau ke lab itu tidak terjangkau nih. Terus mau beli alat juga nggak mampu. Jadi ada juga orang yang berkala Sabtu itu datang untuk ngecek gula darahnya itu. Jadi harapan ada social impact-nya ya, juga Pak. Ada ke sana Pak. Jadi kita karena mikirnya kalau yang diabetes itu sebenarnya kalau bisa terjaga itu nggak bakal jadi masalah yang terlalu besar.
Ya, sangat menarik. Nah, tadi saya dengar tuh Pak, tadi kan ada konsultasi gratis juga Pak ya? Telekonsultasi. Telekonsultasi. Itu seperti apa tuh Pak? Benernya tuh kan kadang kalau ada orang datang ke toko kami, itu ada beberapa toko tuh memang ada dokter dan ada kliniknya standby. Seperti yang Kelapa Gading, Bintaro, itu lantai 2-nya kita ada klinik untuk konsultasi dokter. Nah, tapi nggak semua titik itu memungkinkan kita untuk bikin klinik. Jadinya kita bikinin sesuai peraturan Kemenkes ya Pak. Jadi kami bikinin satu sistem dialog, chat system gitu, yang melalui apps kita maupun web kita, itu nanti bisa konsultasi langsung dengan dokter-dokter kita. Terus nanti dokter-dokter itu juga bisa menerbitkan resep digital untuk orang yang bersangkutan. Jadi memudahkan orang juga Pak ya? Iya betul. Kalau dia tidak sempat ke dokternya sendiri, dokter secara langsung, dia bisa tele. Ya, itu kadang juga karena kita perlu untuk memastikan misalnya orang ini mau beli obat ini tuh, kita juga kalau perlu memastikan ya dokter kita bisa bantu juga bahwa ini memang obatnya cocok untuk orang yang bersangkutan. Kalau untuk tebus obat Pak, biasanya kan kalau ya produk-produk OTC memang langsung lah ya, itu udah boleh dipasarin. Kalau yang ethical Pak ya istilahnya ya? Kalau yang ethical karena kita sekarang jadi penyedia sarana elektronik farmasi resmi, Kominfo dan Kemenkes, semua peraturan yang kita jalankan semuanya ngikutin regulatori Pak. Jadi kalau yang harus resep ya either si dokter itu yang pembeli ngirimkan resep ke kita. Ada beberapa digital maupun fisiknya. Terus kalau memang yang tidak, ya mungkin bisa konsultasi dengan dokter. Baru diberikan resep. Baru dibelikan obatnya. Ya, menarik. Sehingga mempermudah customer dalam mendapatkan produk yang dia inginkan gitu ya. Itu juga pemikiran kita sih Pak. Jadi kalau jangan menyulitkan orang yang butuh. Gitu. Jadi dengan mengirim resep secara online Pak ya? Bisa. Atau dikirim fisik gitu ya? Iya, bisa. Ya sangat menarik. Nah, Pak Is, saya ingin pertajam tadi, yang menarik adalah supaya level servisnya ini baik gitu ya Pak ya. Karena di dalam bisnis ini kan selain produk, brand adalah customer nih. Apa Pak yang dilakukan oleh Pharmaku Pak? Kalau untuk itu kita ada tim-timnya sendiri ya Pak. Jadi kita monitor performance pengiriman instannya itu seperti apa, pengiriman same day-nya seperti apa, dan kita juga monitor ini Pak, keluhan-keluhan pelanggan yang masuk nih. Jadi ada tim customer service sendiri. Nah dari feedback itu kita telusurin terus nih masalahnya apa yang perlu diperbaikin, apa yang perlu diperbaikin. Jadi kita kalau dari saat ini saya bisa bilang kita masih banyak harus diperbaikin sih Pak. Karena kelihatannya ini juga pekerjaan yang nggak bakal selesai. Pasti ada aja yang harus diperbaiki. Selama bisnis berjalan pasti di situ. Tapi harapan kita dengan ini layanan kita ke customer jadi lebih konsisten. Oke Pak, apa harapan ke depan Pak terhadap brand Pharmaku ini? Harapan terdepan brand Pharmaku sih, kalau visi kita kan memberikan yang terbaik nih kepada konsumen dalam mereka mencapai kesehatan dan penampilan baik jasmani dan pikiran. Jadi tentunya kalau sesuai visi itu brand Pharmaku ini kita ingin menjangkau lebih banyak kota nih Pak ke depannya. Dengan itu kita bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan obat-obatan lebih mudah dan bikin Indonesia lebih sehat. Amin. Semoga brand Pharmaku makin berkembang. Terima kasih Pak. Juga pertumbuhan gerai offline-nya juga semakin berkembang. Dan customer semakin kepercayaannya nih terlayani dengan baik. Terima kasih. Baik Sobat Brand, demikian tadi Brand Talks pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga brand Pharmaku semakin dikenal oleh masyarakat dan juga tetap menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.